Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rahman min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalaqu fi safratin safaruha. Disampaikan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna rahman, ada sekelompok kecil ya, ada sekelompok kecil ya, puluhan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pergi dalam perjalanan yang mereka lakukan perjalanan hatta nazalu bihayyin min ahya'il Arabi, sampai mereka turun di sebuah kampung dari kampung-kampung yang ada di Arab, kabilah yang ada di Arab. Fastadhafu fa'abau ayyudayyifu. Lalu para sahabat ini minta dianggap sebagai daif, barangkali minta makan karena dia merasa sebagai tamu. Fa'abau ayyudayyifu. Ternyata orang kampung itu tidak mau memberikan jamuan sebagai daif kepada sahabat ini. Disebutkan sampai-sampai mereka tidur di lapangan, tidur di padang pasir, tidak ada orang yang mau menerima mereka sebagai tetamu. Makan juga mereka nggak ada makan. Falu bidha sayyidu dalikal hayy, maka terantuk kalajengking ketua kampung itu. Barangkali kalau sekarang kita katakan kepala ketua RW-nya lah, atau lurahnya kayak gitu. Fasa'au lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Mereka mencari segala sesuatu, mungkin untuk mencari pengobatan. La yanfa'uhu syai'un, ternyata tidak ada manfaatnya. Mungkin dia pergi ke puskesmas, ya, dia cari dokter, ternyata usaha mereka tidak ada manfaatnya dan tidak menyembuhkan penyakit dari sayyidul hayy ini. Faqala ba'duhum law ataitum ha'ula'i alladziina nazalu bikum la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'un. Berkata sebagian dari orang kampung itu, coba kita datangi itu orang-orang yang datang ke tempat kita, barangkali aja dia bisa memberikan bantuan sedikit. Fa'atahu, orang-orang kampung ini mendatangi sekelompok sahabat tadi itu yang tidak mendapatkan perlakuan sebagai tetamu. Faqala ya ayyuhar, inna sayyidana lughira fasa'aina lahu bi kulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Wahai jamaah, bahwasanya pemimpin kami terantuk kalajengking, kami berusaha dengan segala sesuatu, tapi sesuatu itu tidak ada manfaat, tidak bisa mengurangi sakit dari pemimpin kami. Fahal anda ahadin minkum syai'un, apakah di antara anda, di antara bapak-bapak yang punya sesuatu yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit dari pimpinan kami? Faqala ba'duhum na'am, sebagian mereka mengatakan iya.
wallahi inni laraqin, demi Allah kami ini adalah raq, artinya yang bisa menjampi ruqyah, membuat ruqyah, dijampiin penyakit orang yang tadi terkena angkuban kalajengking. Kami adalah orang yang insya Allah bisa membatin dengan cara dijampi, dibaca-baca ya. Walakin wallahi laqad istata'tum kita mengaku falam tu'minu maka demi Allah sungguh kami minta jamuan kepada kalian, tapi Anda tidak memberikan jamuan kepada kalian. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana fa'lan, maka kami tidak akan ngobatin sebelum membuat ju'ala. Ju'ala itu dipikir kalau orang barangkali ada orang yang barangnya hilang, lalu ada orang mengatakan saya akan mengembalikan barang Anda yang hilang, tapi upahnya segini, itu ju'ala namanya. Dan itu boleh. Dalam fikih kita dibolehkan kayak dulu yang namanya ju'ala. Di orang ini atas modal saya membara, siapa-siapa yang bisa mengembalikan mobil saya yang hilang, dia akan mendapatkan sekian. Itu namanya ju'ala. Ini pun mereka, para sahabat ini, karena merasa ketika mereka minta jamuan tidak mendapatkan jamuan apapun, mereka mengatakan oke, saya akan mengobati penyakit pimpinan tuan, pimpinan saudara, tapi saya minta upahnya kalau sembuh segini. Ini menandakan bahwasanya boleh aja orang ngobatin dengan modal kayak begitu. Pak, tolong obatin penyakit si Anu, dan kalau sembuh bayarnya segini. Itu boleh. Karena ini dilakukan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kita akan cerita lanjutannya bahwa mereka sampaikan ini kepada Nabi dan Nabi tidak larang. Kalau itu nggak boleh, Nabi akan larang. Ternyata Nabi tidak larang. Ini menandakan bahwasanya pengobatan dengan cara ju'ala itu dibenarkan. Ada yang bilang ju'ala, ada yang bilang ji'ala. Fasolahu ala qit'an ala fati'in minal ghanami, maka mereka damai untuk memberikan jasa pengobatan itu dengan beberapa ekor kambing, qati', sekelompok kambing. Fanfala, pergi berjalan orang ini, faja'ala yanqulu wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Dan orang ini yang tadi ngaku sebagai tukang jampi, dia menjampiin orang dengan bacaan Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah ketika dijampein dengan Fatihah, orang itu sembuh hanya dengan Fatihah. Ini kita yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jampein itu dia yang bermanfaat adalah doanya, karena doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doanya diijabah itu dia baca sesuatu sebelum dia berdoa. Dan ini boleh. Tawassul bil amali sholeh itu dibenarkan. Sekalipun oleh kelompok yang tidak membenarkan tawassul, kelompok yang mengatakan tawassul itu haram, tapi tawassul bil amali sholeh mereka anggap boleh. Jadi kalau orang itu jampein, itu bukan jampenya, tapi doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kadang-kadang kenapa didoain dipakai dibikin air, kan kayak gitu. Pakai dibikin air. Ini air ini supaya tanpa sugesti. Sebab kalau nggak dikasih air, dia merasa dia belum diobatin, gitu doang. Sebenarnya sih bermanfaat karena doanya. Cuman kalau didoain nggak dikasih air, seakan-akan orang itu belum diobatin. Dikasih air supaya dia merasa dia diobatin.
Karena sugesti itu barangkali sesuatu yang bisa menambah proses penyembuhan. Hatta laka annama asyta min yaqali, sehingga seperti dia terbuka dari ikatan. Binatang kalau diikat dilepas, dia kan akan gesit banget. Artinya orang ini begitu dibaca surah Al-Fatihah dijampe-jampein, orang itu alhamdulillah sehat, seger. Fantalaqa yamshi ma bihi qulmatun, maka dia berjalan seakan-akan tidak ada penyakit apa-apa. Orang ini yang tadinya kagak sembuh-sembuh, dibawain dokter kagak sembuh-sembuh, ternyata dengan jampi para sahabat Nabi ini alhamdulillah dia sembuh, bahkan sama seperti orang yang nggak pernah kena penyakit apa. Ini menandakan bahwasanya jampi itu boleh, obatnya dengan jampi itu boleh, cuma jampinya harus dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi atau dengan bahasa yang bisa dipaham. Jangan jampenya dengan bahasa yang tidak dipaham. Orang sebut dengan dijauhkan ini. Ada bahasa kayak begitu. Ngobatin orang pakai siriku kuning. Emang sirih kuning sama sirih putih apa bedanya? Itu yang begitu yang nggak boleh. Tapi kalau jampe dengan Al-Quran, jampe dengan hadis Nabi, bahkan jampe dengan bahasa kita pun boleh. Selama jampe itu tidak mengandung kata-kata yang musyrik, dan itu boleh. Apalagi jampe dengan kayak begini, jampe dengan membacakan surah Al-Fatihah. Qala fa'awquhum juhahum alladhi salahuhum alaihi, maka mereka menepati ji'alah yang mereka damai, yang mereka syaratkan. Tapi kan ada ji'alah tuh. Iya, nggak apa-apa, kata yang menghadir. Si akan obatin, tapi kalau bayar saya sendiri. Fakal waktu iksan. Ada yang mengatakan, kita pecah-pecah. Ini kan kambing ini banyak nih, dan kambing ini sebagai upah ngobatin, sebagai ji'alah ngobatin. Sekarang kambing ini kita pecah-pecah. Faqala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata yang jampein tadi itu, jangan kita lakukan sebelum kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya Nabi dulu. Ini jangan main bagi-bagi aja. Tanya Nabi dulu hukumnya apa, halal apa enggak. Hasil jampian ini, upah jampi ini boleh apa enggak, tanya Nabi dulu, jangan ambil aja. Wa nadhkuru lahu alladhi kana, maka kita sebutkan yang tadi kita lakukan. Fananzuru ma ya'muruna, kami lihat, kita tunggu apa yang Nabi suruh, boleh apa enggak. Wa qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru lahu, mereka sebutkan cerita itu dari awal sampai akhir disebutkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Wa yudrika anna ruqyatun." Kamu tahu enggak? Itu jampe Fatihah itu sebagai jampi. Dan ini barangkali yang ingin menjadi profesi sebagai seorang dukun, gunakan Fatihah. Jadi ini apa? Karena obat itu nolongin orang. Apalagi kalau itu barangkali tukang ibadah, gara-gara kita tolongin dan dia sembuh, dia bisa buat ibadah, kan alhamdulillah. Jadi saya pikir bukan berarti sebuah profesi yang hina. Itu cuma bentuk lain dari dokter, hanya gitu. Orang bangga jadi dokter, bangga orang jadi dokter. Mahal sekolahnya. Jadi andai kata kita bisa ngobatin orang dengan cara menjampe dan sembuh, itu suatu perbuatan yang mulia. Dan jangan pakai malu. Saya katakan apalagi yang sakit itu ustaz. Siapa tahu gara-gara kita jampe dia sembuh. Kan kita mendapatkan pahala, itu perbuatan baik, mendapatkan pahala. Caranya dibaca bismillah, baca Fatihah,
asal yakin berdoa sama Allah, Allah kabulkan pasti sembuh. Yang penting adalah bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asabtu iksimu wadribu li ma'akum bisana. Benarkan dan bagi-bagi dan berikan aku jatah, kata Nabi. Aku berikan aku jatah. Bukan berarti Nabi pengen makan kami, bukan. Kalau Nabi mengatakan berikan aku jatah, bahwasanya ini ucapan dari Nabi agar mereka tenang makannya. Orang Nabi aja mau kan kayak begitu. Kan, kalau Nabi nggak mau, kalau Nabi minta, bukan berarti Nabi itu lapar, tapi memberikan ketenangan kepada pelakunya bahwa saja yang mereka lakukan itu benar. Orang Nabi aja mau. Islam muli bisa. Ya, ini menandakan bahwasanya ju'alah atau ju'alah itu dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu, dan bahwa ruqyah itu memang bermanfaat, tapi dengan catatan ruqyah itu dengan Al-Quran atau dengan hadis atau dengan bahasa yang bisa kita pahami. Babul kahanati wal adwa wa syadis summi. Bab kahana. Kahana itu apa? Dukun. Bukan dukun ngobatin nih. Kalau ruqyah itu dukun ngobatin. Karena adalah dukun yang mengaku tahu sesuatu yang akan terjadi. Itu namanya kahana. Ramal. Wal adwa, tentang penularan penyakit. Wasyir bisumi, dan meminum racun. Kahana adalah orang yang ngaku tahu hal-hal yang belum terjadi. Orang yang ngaku sesuatu yang belum terjadi dia tahu, itu ada beberapa hal. Ada yang taunya menggunakan media jin. Dia miara jin, dan jin itu suka ke atas mendekati langit, dan jin ini istiqarah sama mencuri pendengaran apa yang disampaikan oleh para malaikat, dan apa yang dia dengar dari malaikat dia sampaikan kepada orang yang miara dia. Itu kahana. Yang begitu nggak boleh. Tapi kalau orang yang meramal sesuatu melalui tajribah atau melalui tanda-tanda, itu boleh. Mendung. Wah, ntar jam 4 hujan. Dia bukan menggunakan media jin, bukan. Karena secara tajribah kalau mendung kayak begitu bakal hujan. Yang itu dia termasuk kahana. Sekalipun menyebutkan sesuatu yang belum terjadi. Dan itu andai kata dimasukkan dalam kategori kahana, itu kahana yang boleh. Karena itu menggunakan tajribah, menggunakan metode kebiasaan. Kalau bentuk kayak begitu bakal adwa itu menular. Islam tidak mengenal penularan penyakit. Dalam Islam dikatakan penyakit itu tidak ada yang menular. Pernah ada yang mengatakan la adwa wala firqa wala hamata wala safara. Artinya penyakit itu nggak ada yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Kalau penyakit nggak ada yang menular, Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, firra minal majnun firaraka minal asad. Kamu menghindar dari orang yang terkena penyakit kusta seperti Anda menghindar dari macan. Artinya apa? Jangan dekat-dekat orang yang berpenyakit kusta.
Kalau Nabi mengatakan jangan mendekati orang yang berpenyakit kusta, dan Nabi mengatakan tidak ada penularan penyakit, kenapa Nabi suruh menghindar kita dari orang yang berpenyakit kusta? Kan penyakit nggak menular. Nabi pernah mengatakan, kalau Anda mengatakan penyakit itu karena menular, karena tertular, orang sehat karena tertular, Nabi membuat sebuah ilustrasi. Andai kata ada onta yang sehat masuk dalam kandang, isinya onta budi, onta sehat, ketika masuk kandang itu menjadi budi. Kalau itu kamu katakan penyakit budinya karena tertular, karena ketularan, Nabi tanya, yang budi pertama siapa yang nularin? Kalau budi itu menular, yang pertama saya menular. Berarti tidak ada penyakit dan menular. Kalau tidak ada penyakit yang menular, kenapa Nabi mengatakan firaq minal majlum firaraga minal asad? Kamu harus menghindar dari orang yang berpenyakit kusta seperti kamu menghindar dari majlum. Itu artinya Nabi memerintahkan kepada kita sebagai tindakan preventif. Artinya apa? Betal. Tandanya kita mau betal lagi, menular bukan dong? Kan gara-gara dia digigit nyamuk, dia jadi betal. Menular bukan? Kenapa bukan menular? Kalau itu kita katakan bukan menular, maka benar penyakit itu nggak menular. Kenapa orang kalau dekat orang yang pilek, dia akan pilek? Itu bukan karena menular, karena virusnya pindah. Ente, karena virus pindah itu jadi pilek. Ini gitu juga. Kenapa dia betul? Karena nyamuknya pindah. Bukan yang namanya, itu bukan dikatakan menular. Jadi untuk apa? Untuk mengkompromikan antara hadis ini dengan yang sementara dipahami oleh kita penyakit menular, kita katakan bukan menular. Itu karena virusnya pindah. Orang nih, sekarang orang ini, orang. Oke, orang kena pisau, luka, berdarah. Yang satu kena pisau lagi, luka, berdarah lagi, nular bukan? Kenapa bukan nular? Penyakit gitu juga. Bahwa penyakit nggak menular sebenarnya. Kenapa dia sakit? Karena virusnya pindah, bukan karena menular. Tidak menjadi sakit gara-gara tertular. Iya. Jadi jangan dikatakan kalau orang kena pisau berdarah, yang satu kena pisau berdarah lagi, ini ketularan nih, bukan ketularan kayak nggak ada yang namanya ketularan, nggak ada kayak gini. Anak kita main sama temannya minum es, anak kita dadakan kita beli es, kenapa tuh? Ketularan itu baru nular, penyakit nggak ada kayak gitu modelnya, nggak ada. Itu namanya benar-benar ketularan temannya loh, gitu kan ya. Penyakit nggak ada yang kayak gitu. Andai kan orang itu sakit karena memang virusnya, nggak ada orang itu sakit di jantung, deketin, sakit lagi, nggak ada kayak gitu, nggak ada, karena nggak ada virus yang pindah. Tapi kalau orang TBC itu karena emang ada virusnya yang pindah. Jadi tidak ada cerita menular menggunakan definisi yang kita sampaikan. Jadi Allah, jadi nggak ada masalah ketularan, dia mengalokasi sedikit udah. Jadi nggak ada masalah ketularan. Majzum, orang yang kusta, firaqan minal asad. Kalau kata dokter ada beberapa diagnosa di antara penyakit, ada yang faktor genetika, kira-kira gitu. Itu juga bukan karena tertular. Kalau yang faktor genetika, dia mau tinggal jauh dari bapaknya akan kena juga.
Yang namanya kedua kan kadang-kadang dekat gitu. Sekarang ada orang sakit kena faktor genetika. Barangkali orang ini sekalipun dia dari kecil jauh dari bapaknya, sakit-sakit aja ketularan bukan? Orang jauh masa ketularan orang jauh. Bapaknya di sini, anak di Surabaya dari kecil, tapi gennya menurunkan penyakit. Bukan karena ketularan. Kalau ketularan kan dekat. Kalau dia di sini anaknya di Surabaya kok dikatakan ketularan. Jadi bukan ketularan, tidak dapat ketularan dalam penyakit. Ocean visum dan minum racun itu mematikan. An Aisyah radhiyallahu anha sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasun 'anil tuhani. Orang-orang bertanya sama Nabi tentang Tuhan, tentang para peramal. Faqala alaihi salatu wassalam laisa bi syai'in. Enggak benar sama sekali. Tidak ada kebenaran sama sekali. Tidak mengandung kebenaran. Jangan suka percaya sama orang yang ngaku tahu masa depan itu. Jangan percaya. Faqala ya Rasulullah innahu muhaddithuna ahyanan bi syai'in fa yakunu haqqan. Mereka bilang ya Rasulullah, mereka kadang-kadang ngomong dengan sesuatu yang benar. Kadang-kadang omongannya benar ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kalimatu minal haqq yahfazuha minal jin wa yuqirruha fi qubni waliyihi fa yahlituna ma'aha mi'ata kadzatin. Itu adalah kalimat dari yang benar dari malaikat yang yahfazuha, mengambilnya dari jin, maka mereka sampaikan di kuping yang menyiarah jin itu, maka jin itu mencampurkan 100 kebohongan. Andai kata benar, karena yang saya katakan tadi itu jin itu mencari informasi dari apa yang disampaikan para malaikat. Dulu jin bisa naik langit dulu, tapi dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jin itu ditimpukkan kalau mendekati langit. Yang orang sebut dengan meteor itu adalah batu-batu panas untuk mengusir jin yang akan mendekati langit. Jadi informasi yang mereka sadar dari malaikat itu mereka sampaikan kepada yang miara jin itu. Tapi kata Nabi hati-hati, memang kadang-kadang benar, tapi jin itu, karena jin itu adalah musuh kita, jin itu mencampurkan satu kebenaran dengan 100 kedustaan. Jadi yang banyakkan kagak beneran daripada benar. Bagaimana kalau jin yang dipelihara jin Islam, orang Islam yang kagak benar, apalagi jin? Dari malaikat berarti benar dong sampai. Tapi dia benar, tapi yang dilakukan oleh itu ya ramu menjadi dicampur 100 kebohongan. Dia yang jadi itu sebenar, tapi yang dia kasih tahu kita nggak semuanya. Satu yang benar, yang lainnya bohong. Jadi itu bohong. Yang dia dengar informasi dari mana itu benar, yang dia sadar ngomong benar, tapi nyampe ke kita bohongnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turidul mumridha ala musihha. Kamu jangan suka mendekati orang sakit atau orang yang sehat. Bukan karena ketularan. Jangan sampai kalau yang sehat sakit kamu anggap ketularan. Ini bahaya. Ini sadud dari'ah namanya. Ada hubungan masadud dari'ah. Daripada nanti Anda beranggapan Anda sakit itu karena ketularan, maka jangan dekati orang yang sakit. Karena sakit takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fiha khalidan muqallidan fiha abadan. Man taradda min jabalin, siapa yang sengaja terjun bebas dari gunung, maka dia bunuh diri dengan cara terjun dari gunung. Fahuwa fi nari jahannama, orang itu ada di neraka jahanam. Yataradda fiha, dia terjunkan badannya dia ke neraka. Khalidan muqallidan fiha abadan, yang kekal dan selama-lamanya, kekal dan selama-lamanya. Sekarang kalau kita ditanya, kalau orang itu bunuh diri dengan cara kayak begitu, dia mati, sembahyangin jangan. Kalau ada kata-kata orang itu di neraka mukhalladan fiha abadan, bahwasanya orang yang mukhalladan finar abad adalah orang kafir. Orang Islam tidak akan mukhallad finar. Dan kalau ada kata-kata mukhalladan fiha abadan, berarti orang itu nggak bakal keluar dari api neraka. Kalau tidak keluar dari api neraka, maka orang itu kafir. Orang kafir jangan di sebaiknya jangan kelarang mati bunuh diri. Bunuh diri mukmin mati atau kafir? Kita lihat, kalau dia mengatakan bunuh diri itu halal, maka dia kafir, karena tidak boleh orang menghalalkan yang haram, dan kafir hukumnya orang yang menghalalkan yang haram. Tapi kalau dia tahu itu perbuatan itu haram, cuma dia lakukan juga, orang itu fasik dan melakukan dosa besar, dan dia tidak keluar dari agama. Dan yang ini disampaikan di sini, seakan-akan orang ini kafir itu kalau memang mereka itu beranggapan bunuh diri itu halal, maka dia mukallad abadan fi nari jahannam. Wa man tahassa summa faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahsahu fi nari jahannam khalidan muqalladan fiha abadan. Siapa-siapa yang menenggak racun maka dia bunuh dirinya, maka racun itu di tangannya dan dia tenggak dan dia minum di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dia tahu itu racun. Kita sering mendengar sekarang ada orang minum oplosan mati. Itu pun sama. Sekalipun sebenarnya beda sebenarnya sih. Kalau racun dia tahu bakal matiin dia. Kalau ini kan dia nggak yakin bakal matiin dia. Jadi ternyata kan bukan bakal bunuh diri orang itu. Cuma sekedar mulai doang. Yang barangkali yang begitu akan beda hukumnya dengan orang yang sengaja minum racun. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fa hadidatu fi yadi yajbiha fi nar jahannam khalidan muqallan fi abadan. Yang membunuh dirinya dengan benda tajam, maka benda tajam di tangannya dia tancapkan benda tajam itu ke dalam dadanya di neraka jahanam khalidan muqallan fi abadan. Ini bahwasanya al-jaza min jinsil amal, hukuman sesuai dengan amal yang dia kerjakan. Babul libas wal izar wal khuyala, bab tentang pakaian, izar kain, khuyala pakai pakaian dan sombong. Kalau Allah Ta'ala kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, katakan siapa yang mengharamkan keindahan yang Allah berikan untuk hamba-Nya. Artinya apa? Kita boleh pakai pakaian apapun selama pakaian halal. Selain setelah boleh kita pakai. Tidak ada yang mengatakan itu haram. Ayat ini asbab nuzulnya karena dulu
orang-orang Mekah, mereka kalau tawaf mereka tawafnya telanjang, mereka nggak mau pakai pakaian karena mereka berpikir pakaiannya adalah pakaian yang pernah dipakai buat perbuatan dosa. Maka ketika tawaf telanjang. Allah katakan, katakan, man harrama zinatallahi, tidak ada yang mengharamkan itu, pakai nggak ada apa-apa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu washrabu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala mahdiyalatin. Silakan makan dan minum dan bersedekah selama tidak israf, tidak berlebihan dan tidak juga khuyal, tidak sombong. Silakan makan apapun, silakan, asal jangan israf, jangan berlebihan, jangan takdir, jangan. Dan sekarang nih, apalagi lebaran, banyak orang-orang membazirkan minuman. Lebaran kan sekarang modelnya kasih air mineral. Saya berpikir kita kalau tidak haus jangan diminum. Kadang-kadang enggak, dia colok dikit, minum dikit, dia tinggal pulang. Air itu boleh beli. Dan kalau haus minum aja sih, kalau nggak haus jangan. Itu sayang. Kalau enggak, bawa pulang. Itu takdir, itu israf. Jangan kita air ini, air kan boleh beli. Air itu kalau lebaran, maaf nih kalau saya katakan dulu masih kalau sore, saya kumpulin ada saya ember. Saya pikir itu tak, kita bisa berarti ini mau bazirkan harta. Begitu kita kumpul ya udah kan, karena buat nyiram apa tidak nyiram pakai kan? Sebenarnya sih kita minum ini nggak apa-apa sebenarnya. Itu namanya israf. Dan jangan khuyala. Qala Abbas, kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta ma'ahat katnan sarapun atau mahyal. Silakan makan apa yang kita mau dan silakan pakai pakaian apa aja yang kita mau selama engkau tidak agamanya mas iya, selama engkau tidak disyarat lagi apa syarat atau mahyal, selama tidak melampaui batas berlebihan dan selama tidak ada kesombongan, silakan makan apa aja. Pakai pakaian apa aja silakan. Lalu tambah dengan air, nafas susah. Jadi selama tidak ada dan bakar, atau mengadakan sekali kita tambahin. Silakan mau pakai kendaraan apa aja, mobil apa aja pakai silakan. Tidak ada batasan orang Islam harus zuhud, bukan harus zuhud. Nggak ada batasan orang Islam nggak boleh pakai mobil. Nggak ada. Pakai. Yang penting jangan saraf, jangan melampaui batas dan jangan juga sombong. Kalau cuma itu kita punya pakai. Orang Islam boleh pakai Mercy. Sama dia orang Islam nggak boleh pakai Mercy. Bahkan saya kadang-kadang kalau di jalanan, cakep gitu, saya perempuan berjilbab saya bangga deh. Alhamdulillah ada orang Islam yang kaya. Silakan. Bukan berarti Islam itu nggak boleh kaya. Yang nggak boleh sombong, tangkang, ketengkeng dan berlebihan ini yang tidak boleh. Apa kata Ibnu Abbas? Silakan makan apa aja, kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta, pakai apa aja. Sekarang kita tambahin, pakai kendaraan apa aja, selama tidak melanggar dua hal, saraf dan makhyalah, selama tidak berlebihan dan selama tidak ada sifat sombong. Sombong ini tidak dibolehkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala min al-ka'baini min al-izari fa finnar. Yang di bawah mata kaki dari kain atau celana itu tempat dilihat neraka.
seperti Habib. Tata cara berpakaian itu mestinya di atas mata kaki. Yang di bawah mata kaki itu kata Nabi finnar, hadisnya pastikan sahih. Oleh karenanya kalau kita tidak bisa pakai celana tinggi kayak orang-orang, jangan suka ngatain orang yang kayak begitu. Kenapa? Kalau Anda tidak bisa pakai pakaian kayak begitu, ya udah nggak apa-apa. Jangan orang yang ingin melaksanakan sunnah Nabi dikatain ini nggak benar, nggak benar. Orang berjenggot, kalau Anda tidak bisa berjenggot, ya udah jangan suka ngatain orang yang Tapi itu berlebihan ya gitu. Apanya? Berlebihan ya. Nah, kenapa saya nggak boleh? Dan kadang-kadang yang ngomongnya statementnya dari pentolan ente malah. Bukan penceramah. Dan saya pikir kalau ente nggak bisa pakai celana tinggi, udah. Mesti kan celana tinggi. Ente nggak bisa, udah jangan ngatain orang yang pakai celana tinggi. Ini kan ilatnya khuyala ya. Kalau misalkan tinggi khuyala gimana? Mana? Tinggi itu nggak ada khuyala. Sombong. Itu kan kalau kita lihat mana pantasan sih tiga sama nyerempet. Tapi dia ngatain kita. Apa? Karena yang pendek itu menyalahi sabda Nabi. Boleh dia katain. Karena orang yang tidak mengerjakan perintah Nabi boleh dikatain. Dan jangan cuma ngatain melaksanakan perintah Nabi. Karena lebih harus kamu kan ya. Kalau Ali bilang kan lebih harus kau harus kah. Yang tinggi. Iya, begitu. Angkot nggak beda-beda duluan. Angkot lebih kuat karena kalau nyengser kan akan cepat sobek. Angkot lebih bersih dibandingkan dengan kalau nyengser. Angkot lebih tak kuat. Jadi angkot, angkot, tidak kuat. Gitu kan. Sekarang kita pakai celana di bawah mata kaki. Begitu ditegur, di bawah kan yang nggak boleh yang khuyala kan dibilang kayak gitu. Oke, kalau nggak khuyala kenapa ente kagak tinggiin? Pantasnya kayak gitu. Itu khuyala namanya. Kurang pantas. Kalau ente bilang yang nggak boleh kan yang khuyala, kan kayak gitu. Oke, kalau nggak khuyala kenapa ente kagak tinggiin? Kenapa? Hah? Takut lihat. Pantas sudah jalan. Agak pantas kalau tinggi kita mah. Itu khuyala namanya itu. Ya. Orang itu mana mau juga. Gimana kan kau kayak begitu. وعنه أيضا رجل عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه. Ketika dulu ada orang yang berjalan menggunakan pakaian hullah. Hullah itu pakaian yang ada lapisannya, itu hullah. Ini kan ada lapisannya nih. Jas kan ada lapisan atau di dalamnya. Ada kuning itu hullah namanya. Hullah adalah pakaian yang ada lapisan dalamnya. Tu'jibuhu nafsu, bangga dirinya memakai pakaian yang kayak begitu. Warajilun jummatahu, rambutnya dia sisirin rapi, keren ini orang. Bajunya cakep, rambutnya rapi. Id khasafallahu bihi, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah. Siapa dia? Disebutkan dalam syarah hadis ini dia adalah Qarun.
Korun itu adalah orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong. Berapa harta korun? Ya nggak ada yang bisa menghitung berapa harta korun. Lah orang kuncinya aja. Ma inna mafatihahu la tanubul usbah ulul quwwah. Kunci gudangnya aja nggak sanggup dipikul oleh 7 orang yang kuat-kuat. 10 orang yang kuat-kuat nggak sanggup mikul kunci gudangnya. Banyak banget. Ya kita jangan anggap kunci kayak sekarang kayak begini. Mungkin kuncinya kunci pahlawan, kayak kunci pahlawan bisa nggak dibawa? Jangan dianggap kok segitu banyaknya gitu kan, cuman ngomongnya nggak usah kakak. Jangan kita anggap kunci kayak begini. Sekarang kunci kayak, lu kan nggak, saya masih kecil lihat ada kunci palang pintu tuh yang gede tuh. Itu bisa aja kunci itu nggak sanggup dibawa oleh sekian orang. Fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah, yatajaljal, orang bergerak sampai di hari kiamat, terbenam sampai hari kiamat. Kalau orang itu belum sampai ke titik pusat bumi, insya Allah belum kiamat. Ketika dia sampai ke titik pusat bumi, kiamatlah dia. Ini kan menandakan orang selalu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena orang itu yu'jibu nafsah, membanggakan dirinya. Yang masalah celana pendek, kalau terpaksa celana kita emang pas mata kaki atau di bawah mata kaki, bagusnya kita lipat atau tidak? Kalau lipat kan ada Lipat aja. Bahkan kalau saya nggak salah, Ibnu Hazm al-Andalusi mengatakan orang kalau sarungnya atau celananya melewati mata kaki, sholatnya kagak sah. Sholatnya kagak sah. Saya jangan dengerin dia lah, jangan dengerin dia. Apa tuh? Iya. Ya iya. Selama dia sombong. Oleh karena saya katakan, andai kata kita pakai celana kayak begini, kita jangan mendak sombong. Kalau kita nggak sombong, orang yang pakai tinggi biarin aja. Ya. Kalau kita katain kita orang yang berarti kan ini sombong mau pakai pakaian kayak begini. Yang penting tidak ada khuyalah di sini, tidak ada khuyalah. Itu kan sekali lagi saya katakan, kalau kita nggak bisa pakai celana tinggi, jangan juga ngatain orang yang pakai celana tinggi. Jangan terkesan kita ini pakai celana yang saya itu khuyalah. Itu jangan orang. Kalau khuyalah, pintarlah dia. Ini kan kalau omongan saya omongan Nabi kan? Nah mengenai omongan saya omongan Nabi, jangan dibaca omongan Nabi. Ma asfala minal ka'bain fahuwa yang dia mengatakan itu bid'ah. Bahkan hadis mengatakan sebaiknya pakai sarung itu nisfus saqain, nisfus sak, setengah betis. Kalau enggak maka sampai batas mata kaki. Itu pakaian yang Islami, yang syar'i ya. Syar'i. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala istaiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-laili. Nabi bangun di waktu malam menyusin bahwa yaqulu la ilaha illallah. Mada unzila lailata min al-fitnah. Ketika Nabi bangun malam dan menyusin itu mengucapkan la ilaha illallah. Apa fitnah yang Allah turunkan malam ini? Mada unzila min al-khaza'ini. Siapa apa yang diturunkan daripada perbendaharaan dunia? Man yuqizu sawahibal hujurat. Siapa yang akan membangunkan wanita-wanita yang ada di kamar, bangunkan mereka untuk tahajud dan salat. Kam min kasiyatin fid dunya ariyatun yaumil qiyamah. Berapa banyak orang yang di dunia sebenarnya katanya pakai pakaian dan di hari kiamat dianggap telanjang. Kalau orang ini di dunia pakai pakaian juga, telanjang juga. Karena kalau berpakaian itu mestinya berpakaian perempuan yang longgar, menutup aurat,
dan tidak membentuk lekuk tubuh. Sekarang kan fenomena jilbab, gue dengar tuh, jilbab, ya. Jilbab, bumnya kelihatan. Ini kan fenomena yang banyak terjadi di kita. Nah? Pakai celana panjang ketat, kaos ketat, jilbab sih jilbab. Ini yang begini dianggap kasiah Arya. Pakai pakaian sih iya pakai pakaian, tapi termasuk kelompok yang lain. Dan kita harus pelihara anak-anak kita, istri kita. Yang punya anak perawan harus hati-hati, jaga anak perawannya. Jangan sampai dia termasuk yang Nabi katakan kam min kasiatin fitnya Arya yaumul qiyamah. Istri-istri kita jangan biarkan dia memakai pakaian tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Jangan biarkan itu. Iya, ada kayak gitu. Iya, rambutnya dibuat disasak gitu tinggi. Iya, disasak. Sama aja. Iya. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, jika kamu istri-istri ini menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka bilang, panggil mereka, berikan kepada mereka atau tolak. Karena orang kalau tolak wajib memberikan uang kaget, uang samar. Usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan tolak dengan tolak yang baik. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan jika kamu inginnya Allah dan Rasulnya dan akhirat, maka Allah menyiapkan untuk wanita-wanita yang baik ajran azima, pahala yang besar. Itu buat Nabi aja ya? Iya, karena kalau kita baca di sini usul tafsir, ada khitab buat Nabi, tapi yang dimaksud Nabi dan umatnya. Ada khitab buat Nabi hanya buat Nabi. Ada khitab Nabi yang adalah umatnya, bukan Nabi. Ada khitab. Dan ini adalah untuk Nabi dan umatnya. Ada khitab buat Nabi doang. Ada bahkan khitab buat Nabi tadi yang dimaksud adalah umatnya. Jadi kalau kita baca dalam usul tafsir, Allah SWT. Ada yang punya hak? Saya ini baru seminggu yang lalu saya tanya ke Pak, dia saking udah ingin menceraikan adiknya, dia menceraikannya itu dinasihati oleh salah satu di pengadilan agama yang bakal diberikan berkah. Ketika mau diberikan dia memberikan terang, dia memang emosi, dia pokoknya saking ingin buru-buru cerai si suaminya ini ingin menceraikan istrinya, sampai ucap ucapan yang memang luar kemampuan dia memberikan berkah. Karena jadi dia pokoknya saya mau minta berapapun sebulan saya kasih misalkan uang dapurnya misalkan berapa juta, 10 juta atau berapa. Tapi ternyata setelah itu dia sadar dia nggak sanggup. Nah akhirnya setelah ini di pengadilan agama itu minta si istri ini nuntut, mantan istrinya ini nuntut. Kira bisa diperbaiki nggak sumpahnya? Allah mengatakan umat timuhunna alal musi'i qadar wa alal muqtiri qadar. Berikan mut'ah berapa? Tergantung. Yang kaya sesuai dengan kekayaannya, yang miskin sesuai dengan kemiskinannya. Itu untuk mut'ah, dan hanya sekali itu untuk mut'ah. Dan kalau dia sumpah wallahi akan memberikan itu kepada mantan istrinya, sumpah itu kalau dia
nggak sanggup boleh dilanggar, tapi terkena kafarat sumpah. Bahasa 3 hari. Karena kafarat sumpah itu ketentuan yang diberikan oleh agama kepada orang yang melanggar sumpah. Kalau saya mengatakan, wallahi aku berikan kau sekian. Kalau si ibunya sanggup mau membiayai anak itu, Ingat anak itu kewajiban bapaknya. bapaknya nggak ada ibunya mungkin karena dia ngerasa punya waktu udah deh. Iya, nggak apa-apa. Saya bantu kamu kamu. Nggak apa-apa. Silakan. Karena dia bukan cucu dia sendiri kan. Oke. Ini terkait dengan masalah sholat. Yang membatalkan sholat itu diantaranya adalah keluar sesuatu dari kubul atau dubul. Ada pertanyaan dari ibu-ibu, bagaimana kalau keluar angin seperti angin gitu, tapi keluarnya dari kubul, dari farji. Jadi pada saat dia sujud, seolah-olah farjinya itu apa bunyi, strike apa bagaimana? Ini pertanyaan benar. Serius nih. Jadi apa itu termasuk angin yang membatalkan sholat atau Itu bukan membatalkan wudhu, membatalkan. Kalau kita kan membatalkan sholat, belum sholat tinggal batal wudhunya. Itu bukan membatalkan sholat, membatalkan wudhu. Sedangkan sholat harus punya wudhu. Apakah keluar angin itu membatalkan wudhu? Dalam fikih dikatakan khuruju syai'in. Situ nak kira apa aja yang keluar dari kemudian wudhu itu membatalkan wudhunya. Kalau bunyi, nah itu kita tanya dokter, bisa nggak angin itu keluar dari panca? Kita nggak pernah ngerti kan? Kalau emang itu keluar angin, betul membatalkan sholat. Kalau keluar angin, karena bunyi saya. Tapi asal yakin ya. Selama tidak yakin, jangan. Itu harus yakin. sakit angin? Iya, kan kata Nabi, hatta tasma'a sautan atau tajida rihan. Artinya apa? Yakin itu ada yang keluar. Kalau nggak yakin ya jangan. Apalagi sedang sholat. Kadang-kadang setan itu ganggu, apalagi orang-orang tua nenek-nenek. Itu sering diganggu oleh setan. Dari kamar mandi belum sholat, udah merasa batal lagi. Kamar mandi lagi. Jadi yang kayak begitu tuh harus kita tanya dokter, bisa nggak benar angin itu keluar dari jalan? Kalau bisa keluar dan yakin itu keluar, maka batal sholat. Batal wudhu dan termasuk batal sholat. Karena kurang wudhu syai'in. Terus satu lagi, ini terkait dengan akidah. Terkait dengan suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Itu kan dibaca oleh Nabi. Berarti Nabi masih membutuhkan siratal mustaqim atau hidayah. Gimana tuh? Arti ihdinas siratal mustaqim artinya tambahkan aku hidayah, bukan minta hidayah. Jangan terkesan kalau kita minta hidayah seakan-akan kita belum mendapatkan hidayah. Maksud ihdinas siratal mustaqim artinya tambahkan kami hidayah. Dan kita merasa kurang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti ihdina bukan berarti bagi, bukan arti berikan kepada kami, tapi artinya tambahkan kepada kami. Ini memang saya kadang-kadang suka berpikir, surah Fatihah adalah surah yang banyak orang tidak membaca tafsirnya. Kenapa? Sebab di jalan lain ada di akhir, bukan di awal. Dan kita sering baca tafsirnya jalan lain. Itu enggak dibaca surah Fatihah tafsirnya karena ada di akhir, bukan di awal, Nah, ya kenapa Fatihah di jalan lain ada di akhir, bukan di awal? Karena kita tahu tafsir itu dikan oleh dua jalan, Al-Mahali dan As-Suyuti. Al-Mahali mulai ngarang dari surah Kahfi supaya apa? Cepat selesai, dengan niat kalau selesai dia akan mulai lagi. Selesai An-Nas dimulai dari Fatihah, belum dimulai tafsir surah Baqarah meninggal.
dilanjutkan oleh Al-Imam As-Suyuti dari Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Oleh pencetak, oleh ulama, supaya kalangan orang itu nyatu, maka Fatihah ditaruhnya di akhir untuk mengumpulkan hasil karya Al-Imam Al-Mahalli. Baik, coba kita baca akhir surah Isra. Itu dia bilang apa? Aku selesai mengarang kitab ini dari awal Baqarah sampai akhir surah Al-Isra. Jadi dia mengatakan, aku karang kitab ini tafsir Jalalain ala qadril kalim, ukuran Nabi Musa ketika mengajar dengan Allah. Berapa lama? 40 hari. Jadi As-Suyuti mengarang tafsir setengah Quran selama 40 hari. Ngarang selama 40 hari setengah hari. Dan bukan Allah menjadi sendiri di dalam kitab itu dan bisa kita baca. Itu selama 40 hari. Di akhir Al-Qiyas itu dia akan mengatakan ketika dia mengarang Al-Qiyas apa dikatakan? Rabbatuhu fi khamsatin ayyami bi qudratil muhaiminil allami. Mengarang Al-Qiyas dalam masalah mustalah hadis, dia mengarang Al-Qiyas itu selama 5 hari. Rabbatuhu fi khamsatin ayyami bi qudratil muhaiminil allami. Ini surah Fatihah kan ada di akhir, kita sering tidak selesai tidak akan baca tafsir Jalalain. Itu sebentar harus kita baca. Seperti gini. Al-Fatihah semuanya kalamullah, semuanya kalamullah. Enggak ada kalam manusia. Kalau semua kalamullah, kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada Allah kami menyembah. Kata-kata siapa tuh? Hah? Hah? Itu pun kalau ayat yang ditunya itu harus ada makhluk ibadah. Nah, seolah-olah kayak ucapan hamba supaya sesuai dengan Iya. Makanya ketika kita punya tafsir Jalalain itu disebutkan tuh sebelum Fatihah baca Fatihah ada takbir. Ya. Takbir apa? Ucapkan wahai Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan ar-rahmanir-rahim. Ucapkan malik. Ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, ada takbir kalimat yang dibuat. Ini yang barangkali kenapa kita tampil surah Fatihah kita suka lalai karena Jalalain ada di akhir. Selain Jalalain di awal semua, selain Jalalain tapi kita kan nasab yang baca tafsir apa di sini? Semuanya di awal, kecuali Jalalain. Kenapa adanya di Terus kita tidak bisa gimana? Apa itu? Kita sekarang dari sampai Anas atau Fatihah itu al-mahal. Al-Hali, kemudian disusun Suyuti dari Al-Baqarah sampai Akhir Isra. akhir Isra. Iya. Jadi Isra berapa? Akhir Isra kan ada surah Kahfi. Iya, maksudnya dari saat Kahfi ke sana Al-Mahal ini Al-Hali lagi duluan. Al-Mahal ngarang duluan. Dia ngarang dari Kahfi. dari Kahfi. Dimulainya sampai Anas. Mulai lagi Fatihah. Fatihah selesai belum melanjutkan Al-Baqarah. Cukup kalimat lainnya. Jadi dari Al-Baqarah ke akhir Isra ke Suyuti. Iya. Dari Al-Kahfi sampai Fatihah dari Al-Hali. Dan ini pun di mukadimah ditulis di mukadimah Jalalain. Wa tatmim ma fatahu, dan menyempurnakan yang beliau tidak sempat karang. Jadi di mukadimah Jalalain wa tatmim ma wa hiya min awalil Baqarah ila akhir surah Al-Isra. Nah, itu yang menjadi keistimewaan Imam Suyuti. Bahasanya sama, cara menyampaikannya sama, sistematiknya juga sama. Ini menjadi keistimewaan beliau. Pengarang juga sama. Saya sudah bilang orang nih, ada anak sekelas nih, bikin surat izin nggak masuk sekolah, sekelas itu beda-beda itu. Sekali kan cuma satu lembar kertas yang isinya coba buat surat izin nggak masuk sekolah kenapa apa gitu ya. Itu beda, bahasanya beda, tapi dia nggak memiliki kostum yang sama.
sama, bahasa yang sama, dan cara yang sama. Imam Syafi'i. Ya buat. Dan dia punya karangan apa aja. Karena apa aja dia punya karangan, khawatir ada orang yang nebeng. Apa artinya orang nebeng? Dia bikin kitab di atas namakan Imam Suyuti supaya kitabnya laku gitu. Ada orang yang nebeng kayak begitu. Karena dia pikir Imam Suyuti kan orang yang memang punya karangan apa aja. Dia nebeng keren supaya kitabnya laku. Dia bikin ta'alum yang masih. Oleh karena kita membaca ulama kitab itu, kita bikin terjemahnya, kitab ini benar nggak karangan baru. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan mubarakan ma'suma. La tarafina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahmudan wa la mahruma. Allahumma sallim wa sallim dinana. Allahumma salli ikhwana hujjah suwar wa kamirin. Allahumma sallim fi safari sallallahu alaihi Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa yarhamna wa rabbana nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah